Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1431 Kekuatan Bailing. 3 hari kemudian, Tuhan yang terinspirasi menerima banyak hadiah dari klan ular putih. Pada hari ini, dia mempersiapkan klan ular putih dengan sangat puas. Tepat setelah meninggalkan klan ular putih, di pegunungan depan, seorang pria berbaju putih sudah menunggu. Tuan Bailing. Inspirasi Tuan sejati berjalan sambil tersenyum. Bailing menoleh sedikit ke samping dan terkekeh, Tuan Inspirasi. Tuan Mingxin tersenyum dan berkata, mengapa Tuan Bailing ada di sini? Bailing terkekeh dan berkata, saya di sini khusus untuk menunggu Tuan Inspirasi. Saya ingin sampaikan rasa terima kasihku kepadamu. Tuan Inspirasi, tolong pinjami saya sesuatu. Tuan Inspirasi berkata dengan penuh minat, klan ular putih adalah salah satu dari 8 klan iblis di kerajaan iblis Hanhai. Mereka memiliki warisan yang begitu kaya dan sangat dalam. Disukai oleh Kaisar Iblis, dan Tuan Bailing juga dia adalah putra tertua dari klan ular putih. Dia bisa mendapatkan angin dan hujan. Apa yang dimiliki orang tua ini yang bisa dipinjam oleh Tuan Bailing? Ling terkekeh dan berkata, tentu saja ada, itu adalah kepala di lehermu. Desis. Ketika inspirasi Tuan sejati mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tegang. Dia menatap Bailing dengan mata terbelalak dan berkata, Tuan Bailing, saya tidak menyinggung klan ular putih, kan? Mengapa Tuan Bailing menginginkan nyawaku? Bailing mencibir. Berkata, Tuan Inspirasi Sejati, Anda baru saja mengatakan bahwa klan ular putih kita adalah salah satu dari 8 klan iblis. Bukankah tidak apa-apa mengambil nyawa seseorang? Haruskah kamu menyerahkannya sendiri dengan patuh, atau biarkan aku mengambilnya sendiri? Mata Bailing berangsur-angsur menjadi dingin. Sepertinya Tuan Muda Bailing tidak akan melepaskan saya hari ini. Baiklah, izinkan saya datang dan melihat apakah Tuan Muda Bailing, yang dikabarkan tak terkalahkan di bawah alam dewa yang sekuat yang dikatakan legenda. Inspirasi Tuan sejati dia sudah tahu bahwa karena Bailing sudah ada di sini untuk menghentikannya, dia secara alami tidak akan bisa melepaskannya begitu saja. Segera, wajah Tuan sejati inspirasi berubah menjadi keras, dan gelombang kekuatan melonjak. Kekuatan mengerikan terkondensasi di kepalan tangan, dan saat inspirasi dewa sejati melangkah keluar dalam satu langkah, menghancurkan pegunungan, kekuatan itu mengguncang dunia dan menghantam wajah Bailing. Kekuatan pukulan ini hampir dapat dengan mudah menghancurkan pegunungan. Inilah budidaya Dzogchen di alam Yin Seng. Bailing mencibir saat melihat pukulan datang dari penguasa inspirasi sejati. Dia mengatupkan jarinya ke depan dan dengan mudah menerima pukulan kuat dari penguasa inspirasi sejati. Apa? Inspirasi Tuan sejati memandang Bailing dengan ekspresi ngeri. Dalam pukulan ini, inspirasi Tuan sejati menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan Master di alam Yang Shen tidak berani menghadapinya secara langsung, tetapi Bailing dengan mudah menangkapnya dengan satu tangan. Di bawah ranah Yang Shen, tidak ada lawan. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Setelah menerima pukulan dari penguasa inspirasi sejati, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Bailing, saya sendiri masih harus mengambil tindakan. Perbedaan terbesar antara Anda dan Dongfang Bai adalah Anda tidak mengetahui keadaan saat ini. Bailing meraih kepalan tangan penguasa inspirasi sejati dengan satu tangan. Tangan lainnya melambai, dan kekuatan yang menakutkan melewati kepala inspirasi penguasa sejati. Hanya ada suara letupan dan darah berceceran di mana-mana. Kepala Raja Inspirasi terbang. Begitu Bailing melepaskan tangannya, dia jatuh ke tanah. Bailing tersenyum tipis dan membawa tubuh inspirasi Tuan sejati kembali ke klan ular putih untuk urusan. Jika masalah ini menyebar, penguasa sejati inspirasi yang terkenal di kerajaan iblis Hanhai, orang kuat di puncak alam Yin Seng, akan terbunuh di tangan Bailing bahkan tanpa melakukan satu gerakan pun. Jika tersiar kabar, saya khawatir akan menimbulkan seruan lagi. Di lembah ular putih, semua murid Sekte Pedang Tongtian merasa tidak nyaman beberapa hari terakhir ini. Tanpa kehadiran Lin Bai, murid-murid Sekte Pedang Tongtian ini telah kehilangan tulang punggung mereka. Pada hari ini, Bai Zan buru-buru kembali ke lembah ular putih. Nixiong Zuolian dan yang lainnya berkumpul di sekelilingnya dan bertanya, Senior Bai Zan, bagaimana situasinya? Bagaimana kabar kakak senior Dongfang? Bai Zan berkata, jangan khawatir. Saya telah menerima berita dari klan ular putih bahwa Dongfang Bai tidak dibunuh di tempat oleh Kaisar Bai dan Ratu Bai, tetapi dikirim ke bidang reinkarnasi. Nixiong berseru, lapangan reinkarnasi. Bai Zan berkata, lapangan reinkarnasi, adalah ladang sura terbesar di ibu kota kekaisaran. Para monster dan pejuang yang bercampur di ladang samsara semuanya adalah penguasa tertinggi alam Yin Sein di tanah Lingnan. Dan iblis bercampur menjadi satu. Meskipun sangat berbahaya, tapi Dongfang Bai masih bisa menyelamatkan nyawanya untuk saat ini. Selain itu, saya telah menerima kabar bahwa klan ular putih akan pergi ke Gunung Xiandong besok untuk menanam rumput kiling.
Pada saat itu, lembah ular putih akan mengatur prajurit untuk menjaganya. Ni Xiong, Zuo Lian, sesuai kesepakatan antara Dong Fang Bai dan aku, kamu akan pergi ke Gunung Xiandong lagi. Bai Zhan berkata dengan cepat. Ni Xiong berkata, tetapi sekarang saudara Dong Fang telah pergi ke bidang reinkarnasi, bagaimana kita bisa menghindari tempat berbahaya seperti itu? Bai Zhan berkata dengan dingin, lalu apa yang kamu inginkan? Cepatlah ke bidang reinkarnasi dan selamatkan Dong Fang Bai. Jangan bodoh, lapangan reinkarnasi didirikan bersama oleh Kaisar Iblis dan 8 klan Iblis. Ini adalah salah satu tempat terpenting di negara Iblis Hanhai. Monster, tua di alam hidup dan mati, orang lain, jangan pernah berpikir untuk masuk tanpa izin di bidang reinkarnasi. Kamu harus mengingat kata-kata Oriental Bai dan pergi ke Gunung Xiandong. Bai Zhan berkata, adapun Dong Fang Bai. Hei! Ni Xiong berkata, Senior Bai Zhan, kamu belum pernah mengatakan bahwa prajurit yang memasuki bidang reinkarnasi dapat pergi selama mereka memenangkan 1000 kemenangan. Bai Zhan tersenyum pahit dan berkata, lapangan reinkarnasi dibangun 200 tahun yang lalu. Dalam 200 tahun terakhir, tidak kurang dari 200.000 ahli seni bela diri. Tidak ada yang bisa masuk ke bidang reinkarnasi, tetapi tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Apa yang disebut pelarian Qian Sheng dari bidang reinkarnasi hanyalah sebuah kepura-puraan. Begitu seorang pejuang melangkah ke bidang reinkarnasi, hampir tidak ada yang bisa hidup. Bai Zhan berkata dengan tenang. Zuo Lian berkata, bukankah itu berarti kakak senior Dong Fang tidak akan pernah keluar hidup-hidup? Bai Zhan berkata, ada cara lain. Ni Xiong dan Zuo Lian mendengar ini dan memandang Bai Zhan dengan rasa ingin tahu. Bai Zhan berkata, setelah kamu berlatih keras dan meningkatkan alammu, kembalilah ke Sekte Pedang Tongtian dan undang master dari Sekte Pedang Tongtianmu untuk datang ke bidang reinkarnasi. Mungkin kamu bisa menyelamatkan Dong Fang Bai. Tapi premisnya adalah itu Dong Fang Bai bisa bereinkarnasi. Di lapangan, tunggu sampai hari itu. Selain itu, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Dong Fang Bai. Kata Bai Zhan dengan tenang. Setelah mendengar ini, Ni Xiong dan Zuo Lian menyipitkan mata, saling memandang, dan berkata, kita hanya bisa mengandalkan metode ini. Saya harap kakak senior Dong Fang dapat bertahan di bidang reinkarnasi sampai kita kembali ke Sekte Pedang Tongtian untuk mendatangkan bala bantuan. Zuo Lian juga berkata, ya, dengan potensi kakak senior Dong Fang sebagai monster jenius, Sekte pasti tidak akan menyerah padanya. Selama kita menyampaikan beritanya kembali, Sekte pasti akan datang untuk menyelamatkan kakak senior Dong Fang. Bai Zhan berkata, kalau begitu bersiaplah. Saya akan mengatur agar Anda pergi ke Gunung Xiandong bersama besok. Ni Xiong dan Zuo Lian mengangguk, oke. Bab 1432 Tianzi 9527. Ladang reinkarnasi dibangun 200 tahun yang lalu awalnya, kerajaan monster laut luas menangkap para pejuang manusia di wilayah ini dan membiarkan mereka berduel satu sama lain dan bersaing dalam seni bela diri untuk bersenang-senang. Namun seiring berjalannya waktu, 200 tahun kemudian, para prajurit kerajaan iblis laut luas yang asli telah pergi dan mati, jadi klan iblis dari kerajaan iblis laut luas harus mati sendiri. Ada 4 macam orang yang datang ke alam reinkarnasi. Tipe orang pertama adalah orang-orang yang putus asa di kerajaan iblis Hanhai. Orang-orang seperti ini ingin datang ke sini untuk membunuh, terutama membunuh orang-orang kuat, yang akan memberi mereka kesenangan yang tak tertandingi. Tipe orang kedua adalah mereka yang mencari ketenaran dan keuntungan. Di bidang reinkarnasi, mereka menyebarkan reputasi mereka dengan sangat cepat melalui pertempuran, dan mereka sangat dihargai oleh 8 klan iblis dan negara iblis. Tipe orang ketiga adalah mereka yang datang ke sini tanpa disengaja, seperti Lin Bai, yang ditangkap secara paksa oleh 8 klan iblis, dan hal yang sama berlaku untuk beberapa klan iblis lainnya di kerajaan iblis Hanhai. Jenis orang keempat, klan iblis yang bermusuhan dengan 8 klan iblis, dimusnahkan, dan satu-satunya yang kuat yang tersisa dikirim ke alam reinkarnasi. Nantinya, untuk menjamin keseruan setiap duel, Samsara Field menetapkan ambang batas, yaitu prajurit yang melangkah ke Samsara Field harus bertahan dari 1000 kemenangan sebelum berangkat. Namun, selama 200 tahun terakhir, ada hampir 200.000 ahli seni bela diri yang bertarung di bidang reinkarnasi, tetapi tidak satupun dari mereka yang meninggalkan 1000 kemenangan. Hal ini juga telah menciptakan legenda yang tidak bisa dipecahkan. Banyak monster dan orang kuat datang ke bidang reinkarnasi hanya untuk memenangkan kemenangan Qian Sheng, sehingga mereka dapat meninggalkan bidang reinkarnasi secara terbuka. Dengan cara ini, nama Raja 1000 Kemenangan berada di atas nama mereka. Dikatakan bahwa itu adalah kerajaan monster laut luas, dan bahkan dapat memiliki tempat di Tanah Lingnan. Qian Sheng meninggalkan lapangan dan dijuluki Raja 1000 Kemenangan seperti namanya, dia adalah Raja 1000 Kemenangan dan tidak bisa ditantang. Pada saat yang sama, berbagai rumah judi besar dan kecil juga dibuka di bidang reinkarnasi. Setiap hari,
Klan iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan uang di sini. Beberapa kehilangan kekayaan dan reputasi mereka. Beberapa menjadi kaya dalam semalam dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tentu saja, orang-orang yang berkeliaran di kasino semuanya adalah pemuda terkaya di ibu kota kekaisaran kerajaan monster laut luas, atau keturunan langsung dari 8 klan iblis. Di sebelah bidang reinkarnasi, ada sebuah rumah. Pada saat ini, Lin Bai dibawa ke sini oleh Master Alam Suci Yin tingkat 9 dari klan ular putih. Dia masuk ke sebuah ruangan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Xinghai, orang ini baru di sini, tinggalkan saja kepadaku." Di dalam ruangan, seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan menatap Lin Bai, matanya bersinar dengan secercah cahaya, dan berkata dengan ringan, "Untuk memiliki niat pedang yang begitu tajam dan luar biasa, ular putihmu klan pasti mengirim satu. Seorang pejuang yang baik, ikuti aku." Orang tua bernama Xinghai berdiri dan memimpin Lin Bai keluar. Lin Bai terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang tua itu. Dia tidak bisa menahan perasaan panik di dalam hatinya. Apakah dia seorang master di alam Yangshen? Lin Bai mengikuti Xinghai ke tempat gelap. Di ruang bawah tanah. Saat ini, seorang pria kekar berdiri di hadapannya, tingginya 5 meter, dengan otot-otot menonjol di sekujur tubuhnya. Ia memancarkan aura yang garang dan liar, sekilas terlihat jelas bahwa ia bukanlah karakter yang bisa dianggap enteng. Terutama tubuh pria ini dipenuhi dengan aura kekuatan penghancur yang menyesakkan. Apakah orang ini ada di alam Yangshen? Lin Bai berseru dalam hatinya. Di tangan pria kekar setinggi 5 meter ini, dia memegang seorang pria dengan gigi dan cakar, dan terus meratap dan berteriak, lepaskan aku ingin pergi dari sini. Sekarang aku telah memasuki bidang reinkarnasi. Tanpa Qian Sheng, siapa yang berani pergi? Kamu telah melanggar aturan bidang reinkarnasi dengan melarikan diri secara pribadi, jadi hidupmu akan musnah sebagai peringatan bagi orang lain. Pria kekar itu menyeringai, mencubit tenggorokan pria itu di tangannya, dan mengerahkan kekuatan yang kuat, dan langsung memelintir kepala pria itu. Xinghai berjalan sambil tersenyum saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Xinghu." Prajurit lain yang ingin melarikan diri. Pria kekar itu menyeringai, memandang Xinghai dan berkata, "Orang-orang ini mengira medan reinkarnasi kita ada di sini hanya karena kita ingin. Ayolah, konyol sekali pergi begitu saja saat kamu mau." Lin Bai tercengang ketika dia melihat pria kekar itu memelintir kepala prajurit di tangannya. Dia terkejut dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru dalam hatinya, "Kakak senior Zhao Qing." Itu benar. Prajurit yang baru saja dicabik-cabik oleh Xinghu secara mengejutkan adalah Zhao Qing, yang berasal dari sekte yang sama dengan Lin Bai. Lin Bai ingat bahwa ketika dia datang ke klan ular putih, Lin Bai dan yang lainnya dikirim ke kamp ular putih karena budidaya mereka yang rendah, sementara Zhao Qing dan yang lainnya, bersama dengan prajurit lain di atas alam Yin Shen tingkat kelima, dikirim ke bidang reinkarnasi. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa pada hari pertama dia datang ke bidang reinkarnasi, dia benar-benar akan melihat Zhao Qing terbunuh. Siapa Xinghai ini, Xinghu, yang sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu besar? Lin Bai mau tidak mau memberikan penilaian baru terhadap dua orang di depannya. Setelah Xinghu membunuh Zhao Qing, dia pergi. Xinghai tertawa kecil dan melihat ekspresi terkejut Lin Bai. Dia mengira Lin Bai ketakutan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu melihatnya? Ini adalah nasib mereka yang melarikan diri. Medan reinkarnasi telah didirikan lebih dari 200 tahun. Sejauh ini, belum ada pejuang kuat yang mampu melarikan diri dari medan reinkarnasi. Jadi, jika kamu ingin melarikan diri, ingatlah untuk memikirkan konsekuensinya. Ayo pergi, tempat tinggal barumu sudah dekat." Xinghai berkata dengan tenang. Senyum. Lin Bai hanya bisa diam-diam mengikuti di belakang Xinghai dan berjalan ke depan. Segera, kamar-kamar muncul di koridor depan. Lin Bai melihat ke dalam kamar dan bisa melihat berbagai macam orang. Beberapa dari sosok ini adalah setengah manusia dan setengah hewan, dan ada pula yang sangat malu. Ada berbagai macam sosok, tetapi mereka semua memiliki satu karakteristik, yaitu fluktuasi kekuatan mereka yang sangat kuat. Ini tempat tinggal barumu. Mulai sekarang, nama kodemu adalah Tianzi 9527. Xinghai datang ke sebuah kamar dan berkata kepada Lin Bai. Lin Bai memandangi ruangan ini. Hampir sama dengan semua ruangan di sepanjang jalan. Satu-satunya perbedaan adalah ada sebuah plakat perunggu berdiri di pintu ruangan dengan tulisan, Tianzi 9527 di atasnya. Masuk. Xinghai tersenyum. Lin Bai diam-diam masuk ke dalam ruangan, lalu Xinghai menutup pintu dan terkekeh, "Jika kamu ingin melarikan diri, pintunya ada di sana, kamu dapat mencobanya. Tianzi 9527 hanyalah ini adalah nama kode sementara Anda. Setelah kamu memenangkan 10 kemenangan di bidang reinkarnasi, monster-monster kuat yang menyaksikan pertempuran itu secara alami akan memutuskan nama baru untukmu.
Tunggu saja dengan sabar di sini. Setelah Xing Hai selesai berbicara, dia langsung pergi. Bab 1433 12 Utusan Reinkarnasi. Lin Bai memperhatikan Xing Hai pergi dan berdiri di ruangan dengan mata kusam. Bidang reinkarnasi. Bisik Lin Bai, dengan panik mengumpulkan semua informasi tentang bidang reinkarnasi dalam pikirannya. Seperti yang dikatakan Xing Hai, lapangan reinkarnasi dibangun 200 tahun yang lalu. Itu adalah tempat yang khusus digunakan untuk mengeksekusi tahanan dan sisa-sisa dinasti Han Hai setelah berdirinya Kerajaan Iblis Han Hai. Belakangan, karena sisa-sisa dan tahanan menjadi semakin sedikit, 8 klan iblis mulai pergi ke sana tempat ini mengangkut tuan dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Di luar bidang reinkarnasi telah didirikan rumah judi besar dan kecil. Setiap orang yang ingin membuka rumah judi di bidang reinkarnasi harus membayar dividen kepada 8 klan iblis. Oleh karena itu, 8 klan iblis bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar setiap tahun pendapatan batu spiritual. Ambil contoh klan ular putih, pada dasarnya sepertiga dari pendapatan batu spiritual tahunan klan ular putih berasal dari dividen dari rumah judi di bidang reinkarnasi, dan hal yang sama berlaku untuk 8 klan iblis lainnya. Oleh karena itu, 8 klan iblis akan bekerja keras untuk merekrut orang-orang kuat dan mengirim mereka ke bidang reinkarnasi, sehingga pertarungan puncak di bidang reinkarnasi dapat menarik banyak pemuda kaya dan anak-anak dari keluarga kaya. Apakah itu Dong Fang Bai? Saat Lin Bai berada di dalam ruangan, memikirkan informasi tentang bidang reinkarnasi di benaknya, sebuah suara terkejut datang dari kamar di sebelahnya. Lin Bai mendekati dinding dan bertanya, siapa itu? Ini benar-benar kamu. Dong Fang Bai, saya Xiang Yun. Seruan murid itu datang dari kamar sebelahnya. Pada saat ini, seorang pria muda dengan perubahan hidup dan mata suram berjalan dari kamar sebelah dan datang ke kamar Lin Bai. Bolehkah berjalan-jalan di sini? Lin Bai bertanya dengan heran saat melihat Xiang Yun berjalan mendekat. Xiang Yun terkekeh dan berkata, selama kamu tidak ingin pergi, semua orang bisa bergerak bebas, tapi kamu tidak bisa bertarung secara pribadi. Xiang Yun. Lin Bai kemudian teringat bahwa di antara murid-murid yang datang bersamanya, Xiang Yun adalah murid berpakaian merah dengan kultivasi yang sangat tinggi dan kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kekuatan kesempurnaan agung dari alam suci Yin, dan sama dengan murid berbaju merah dibandingkan dengan Zhao Qing, dia hanya tertinggal sedikit. Dong Fang Bai, kenapa kamu ada di sini juga? Seru Xiang Yun. Dikirim ke sini oleh klan ular putih, kata Lin Bai sambil tersenyum masam. Hei! Setelah mendengar ini, Xiang Yun menghela nafas tak berdaya. Lin Bai bertanya, saudara Xiang Yun, berapa banyak murid yang kita miliki di bidang reinkarnasi? Tidak lagi, hanya saya yang tersisa. Xiang Yun menjawab dengan putus asa. Tidak lagi. Tidakkah aku ingat bahwa lebih dari 1000 murid dikirim ke bidang reinkarnasi? Kenapa hanya kamu yang tersisa? Lin Bai bertanya dengan heran. Yang lain semuanya mati. Xiang Yun berkata dengan tenang, saya cukup beruntung untuk memenangkan 3 pertandingan di bidang reinkarnasi, dan saya selamat. Murid-murid lainnya dibunuh oleh yang lain, atau mereka tidak tahan. Dia berkomitmen bunuh diri di sini. Oh, ngomong-ngomong, kakak senior Zhao Qing melarikan diri. Saya tidak tahu apakah kakak senior Zhao Qing melarikan diri. Kata Xiang Yun ringan. Lin Bai mengingat adegan yang baru saja dia saksikan dengan matanya sendiri, dan berkata dengan tenang, tidak, dia dibunuh oleh monster bernama Xing Hu. Ketika Xiang Yun mendengar ini, dia sepertinya tidak terkejut sama sekali, tapi malah mencibir. Suara, haha, saya tahu ini akan menjadi hasilnya. Saya mencoba membujuknya, tetapi dia tidak mendengarkan. Tidak mudah untuk melarikan diri dari sini. Xiang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai bertanya, saudara Xiang Yun, sepertinya Anda mengetahui sesuatu tentang tempat ini. Xiang Yun berkata, saya hanya mengetahui beberapa informasi dari beberapa ahli yang telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Lin Bai He bertanya dengan penuh semangat, bisakah Anda beritahu saya? Xiang Yun tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang disembunyikan. Ini adalah bidang reinkarnasi. Ada lebih dari 3000 master di bidang reinkarnasi sekarang. Dong Fang Bai, jangan meremehkan mereka. Masing-masing dari 3000 ini manusia adalah sebuah tubuh. Orang kuat tak tertandingi yang telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka semua berada pada kesempurnaan agung alam suci Yin, dan masing-masing dari mereka adalah yang terkuat di alam suci Yin. Ketika Xiang Yun menyebutkan orang-orang di bidang reinkarnasi, matanya bersinar, dengan rasa takut yang kuat. Xiang Yun berkata, Dong Fang Bai, karena kamu ada di sini, bahkan jika kamu akan mati di bidang reinkarnasi, kamu tidak boleh melarikan diri, karena tidak ada seorang pun di sini yang dapat melarikan diri. Bahkan Tuan yang 100 kali lebih kuat dari kita tidak akan melakukannya. Melarikan diri. Sulit untuk melarikan diri. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa?
Xiang Yun berkata, karena ada 12 orang yang menjaga tempat ini membentuk kelompok penjaga, yang disebut 12 utusan reinkarnasi. 10 reinkarnasi. Meskipun kedua utusan itu sama-sama berada di alam Dzogchen dari orang suci Yin, budidaya mereka lebih kuat daripada reinkarnasi manapun di sini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun ratusan reinkarnasi di sini bergegas bersama, bahkan jika Anda membunuh salah satu dari mereka, mereka akan membunuhmu seketika. Dongfang Bai, jangan mempertanyakan kekuatan 12 utusan samsara. Saya telah berada di sini selama lebih dari 4 bulan dan telah bertemu banyak pria kuat yang lebih kuat dari Anda dan saya. Matilah tangan mereka. Xing Hu yang kamu sebutkan tadi adalah salah satu dari 12 utusan reinkarnasi. Dan ada 11 orang yang lebih kuat seperti Xing Hu. Xiang Yun ketika dia menyebutkan 12 utusan samsara, ada kekuatan yang kuat ketakutan di matanya, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia terkejut dan berseru, apa? Mereka semua sebenarnya berada di kesempurnaan agung alam suci Yin. Saya pikir Xing Hu adalah Dewa Yang. Xiang Yun tersenyum sedih, kamu masih berpikir Xing Hu adalah master di alam Yang Shen, kan? Lin Bai mengangguk sedikit, dan Xing Hu meraih tangan Zhao Qing seperti ayam, dan membunuh Zhao Qing dengan santai. Lin Bai tidak percaya bahwa Zhao Qing tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Siapakah Zhao Qing? Seorang murid berpakaian ungu dari Sekte Pedang Tongtian, salah satu dari 12 penjaga pedang yang dilatih oleh Ye Jianjun, kekuatannya dapat masuk dalam 10.000 teratas bahkan di alam Yin Sage di Tanah Lingnan. Jika Xing Hu bukan master alam Yang Shen, bagaimana mungkin Zhao Qing tidak berdaya di tangannya? Tetapi ketika saya mendengar Xiang Yun mengatakannya sekarang, Xing Hu sebenarnya hanyalah budidaya sempurna dari alam Yang Shen. Ini mengejutkan Lin Bai. Di alam yang sama, Zhao Qing dipukuli oleh Xing Hu hingga dia tidak bisa melawan, dan dia dibunuh dengan mudah. Lalu seberapa kuat Xing Hu ini? Xiang Yun berkata, ketika saya pertama kali melihat 12 utusan samsara, saya memikirkan hal yang sama seperti Anda. Saya pikir mereka semua pasti berada di alam Dewa Yang, tetapi pada akhirnya saya mengetahui bahwa mereka semua ada di alam. Alam dari Yin Sein. Kesempurnaan besar dalam kultivasi. Wajah Lin Bai menjadi dingin. Xiang Yun berkata, Dongfang Bai, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika tidak begitu mereka menangkapmu, mereka tidak akan memberimu kesempatan untuk membela diri. Tidak peduli apa identitasmu, mereka akan segera membunuhmu. Lin Bai berkata sambil memegang tinjunya. Terima kasih, kakak senior Xiang Yun, karena telah mengingatkanku. Kakak muda, kamu harus mengingat hal ini. Xiang Yun melirik kultivasi Lin Bai, dan mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa sakit di matanya, dan berkata, saudara muda Dongfang, ketika kamu datang ke sini, kamu bisa hidup selama yang kamu bisa. Kamar saya tepat di sebelah kamar Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, atau kamu punya sesuatu yang ingin kamu jelaskan, kamu bisa datang kepadaku. Setelah Xiang Yun selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya. Bab 1434, Bidang Reinkarnasi. Pertempuran pertama. Lin Bai menyaksikan Xiang Yun kembali dengan putus asa, dia sepertinya sudah putus asa dalam hidup, seolah-olah dia hanya bisa hidup satu hari dalam satu waktu. Lin Bai menyaksikan Xiang Yun pergi, duduk bersila di dalam ruangan, berpikir lama, dan sedikit rasa dingin muncul di sudut mulutnya, apakah ini medan pembunuhan khusus untuk yang kuat? Kebetulan cara tercepat adalah melawan yang kuat. Tingkatkan kultivasimu. Lin Bai tersenyum tipis. Hanya saja tingkat kultivasi saya agak rendah sekarang. Jika saya bertarung melawan seorang pejuang di alam Dzogchen dari Yin Sein, akan sulit untuk dibunuh. Tetapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Sekarang saya harus meningkatkan kultivasi saya level sesegera mungkin, setidaknya Anda harus menerobos ke tingkat ke-7 Yin Sein Realm sebelum Anda benar-benar yakin untuk membunuh master kuat dari Yin Sein Realm Dzogchen. Juga, alangkah baiknya jika konsepsi artistik dapat ditembus lagi. Rencana pelatihan awal saya ingin menyempurnakannya dengan saya telah menggunakan Killing Liquid untuk mempraktikkan konsep artistik hujan lebat, dan saya telah mengembangkan konsep artistik hujan lebat ke tahap tengah, tetapi sekarang sudah sepertinya saya tidak bisa lagi memberi saya begitu banyak waktu. Sekarang saya hanya dapat menggunakan sedikit sumber daya budidaya yang tersisa di tubuh saya untuk fokus pada konsep artistik Aurora. Jika konsep artistik Aurora saya menerobos ke tahap selanjutnya, bahkan jika tingkat budidaya seni bela diri saya gagal, saya sudah bisa membunuh orang kuat Dzogchen dengan tingkat budidaya alam Yin Seng tingkat ke-6. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Setelah menganalisis situasi saat ini, pro dan kontra, dan mencegat secercah harapan. Setelah menjernihkan pikirannya, Lin Bai mengeluarkan cairan spiritual tersebut dan menelannya. Ia memejamkan mata dan mulai memikirkan tentang metode penanaman konsepsi artistik Aurora di benaknya, terutama fajar yang menerobos kegelapan, yang terus-menerus menginspirasi Lin
Bai, terlintas dalam pikiranku. Ada jendela di kamar Lin Bai. Pada saat ini, kebetulan di luar sedang langit malam, memungkinkan Lin Bai melihat bulan yang cerah. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera fajar tiba. Lin Bai membuka matanya dan melihat ke arah fajar di luar. Sinar fajar menyingsing, menembus seluruh kegelapan di dunia. Sinar fajar itu begitu cepat hingga menyapu kegelapan dunia hampir dalam sekejap. Namun pada saat ini, sulit bagi Lin Bai untuk memahami lebih jauh. Setelah berlatih sebentar, Lin Bai tidak bisa tidak memikirkan Ni Xiong Zuolian dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, saya harap mereka tidak melakukan hal bodoh dan dapat pergi ke Gunung Xiandong untuk berlatih dengan damai. Lin Bai tahu betul bahwa jika ini terjadi dengan cara ini, Ni Xiong Zuo, bahkan dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, jika mereka ingin menantang klan ular putih atau bahkan bidang reinkarnasi, mereka hampir mempertaruhkan kematian. Lin Bai berharap Ni Xiong dan Zuo Lian akan mematuhi pengaturannya. Bahkan jika Lin Bai tidak bisa kembali, mereka akan pergi ke Gunung Xiandong untuk terus berlatih. Faktanya, ketika Lin Bai datang ke bidang reinkarnasi, Ni Xiong, Zuo Lian dan yang lainnya pergi ke Gunung Xiandong lagi di bawah pengaturan Bai San. Zuo Lian dan Ni Xiong sekarang berlatih keras di Gunung Xiandong. Satu-satunya tujuan adalah untuk meningkatkan kultivasi mereka, kembali ke Sekte Pedang Tongtian lebih cepat, dan meminta Master Alam Yang Shen dari Sekte Pedang Tongtian untuk menyelamatkan Lin Bai. Mereka pun berharap Lin Bai bisa bertahan hingga hari itu. Tetapi pada saat ini, Xing Hai perlahan mendatangi Lin Bai, wajahnya tampak selalu memiliki senyuman menghina. Dia terkekeh, Tianzi 9527, aku tidak menyangka asal-muasalmu begitu hebat. Tong, seorang murid Tianjian Sekte, salah satu dari 9 jenius tingkat monster di Tanah Lingnan. Kami belum pernah memiliki jenius tingkat monster yang datang ke bidang reinkarnasi kami. Xing Hai berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai membuka matanya sedikit, melirik ke arah Xing Hai, dan tersenyum tipis, yang disebut jenius jahat hanyalah nama palsu. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Kata Xing Hai sambil tersenyum pahit. Tidak, hal semacam ini jika namanya tidak memiliki kekuatan yang kuat, itu akan menyebabkan kematian. Ayo pergi. Lin Bai tertegun, pergi. Kemana harus pergi? Kata Xing Hai dengan sambil tersenyum, apakah kamu tidak melihat fajar? Ini kamu hari ini. Ini adalah pertempuran pertama di bidang reinkarnasi. Saya harap kamu dapat kembali hidup-hidup. Jenius tingkat monster, jangan mengecewakan kami. Xing Hai membuka pintu sel, Lin Bai berpikir sejenak dan berjalan keluar. Lin Bai tidak menyangka bahwa sehari setelah dia datang ke bidang reinkarnasi, dia akan melakukan pertempuran pertamanya. Xing Hai membawa Lin Bai keluar dari lorong. Xiang Yun melihat Lin Bai pergi, wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit, dia duduk tak berdaya di dinding, dia hampir yakin Lin Bai tidak akan pernah kembali hari ini. Lagi pula, di mata Xiang Yun, tingkat kultivasi Lin Bai hanya berada di alam Yin Sein tingkat ke-6, dan di antara orang-orang kuat di sini, mereka semua berada di alam Yin Sein dengan kesempurnaan agung. Pertarungan pertama Lin Bai bisa dikatakan sebagai pertarungan maut Lin Bai. Karena di mata Xiang Yun, Lin Bai pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Di bidang reinkarnasi, tidak ada kemenangan dalam kekalahan, yang kalah akan mati. Lin Bai mengikuti Xing Hai dan perlahan berjalan keluar dari ruang bawah tanah dan sampai ke sebuah lorong. Ketika dia mencapai ujung koridor, Lin Bai melihat medan perang yang luas di depannya. Masih belum ada darah kering di medan perang ini. Gemuruh, gemuruh. Ketika Lin Bai mendekati medan perang, dia mendengar suara gemuruh di atas kepalanya, itu adalah suara kerumunan yang masih berteriak dan mengaum. Banyak sekali orang yang membuat keributan. Pertempuran pertama hari ini. Tianzi 9527, yang baru saja tiba di bidang reinkarnasi, akan menghadapi Tianzi 8855, yang menang untuk kedua kalinya. Pada saat ini, di medan perang, seorang lelaki tua dengan alis yang menyeramkan dan mata tikus berteriak kepada penonton. Lin Bai memandang lelaki tua itu, dan dia memandang Lin Bai dengan senyuman di bibirnya. Namanya Xing Su. Sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, dia memimpin duel setiap hari di bidang reinkarnasi. Xing Hai melihat mata Lin Bai, tetapi menjelaskan kepada Lin Bai. Setelah mendengar ini, Lin Bai sedikit mengangguk. Xing Hai tersenyum dan berkata, ayo, giliranmu. Jika kamu kembali hidup-hidup, kamu tidak harus bermain dalam waktu 1 bulan. Tentu saja, jika kamu meminta untuk bermain, kami juga dapat memuaskanmu. Setelah 1 bulan, bidang reinkarnasi saya akan dengan paksa mengatur permainan kedua untuk Anda. Xing Hai menjelaskan dengan tenang. Lin Bai bertanya, apakah ini berarti jika kamu memenangkan 1000 kemenangan di sini, kamu dapat pergi? Ketika Xing Hai mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, itu benar, tetapi kamu memiliki kemampuan untuk memenangkan 1000 kemenangan.
Sejak didirikannya bidang reinkarnasi, tidak ada seorang pun atau monster yang mampu memenangkan 1000 kemenangan di sini. Apakah kamu pikir, kamu bisa mematahkan kutukan ini? Lin Bai terkekeh, tidak. Cobalah, bagaimana caranya tahukah kamu? Xing Hai berkata sambil tersenyum, kalau begitu, silakan coba, tapi setidaknya kamu harus kembali hidup-hidup hari ini. Lin Bai tidak sedang berbicara dengan Xing Hai, tetapi berjalan keluar selangkah demi selangkah. Bagian ini yang akan segera selesai telah memasuki medan perang luas di mana darah dan pasir saling terkait. Ketika Lin Bai keluar, dia mendongak dan melihat bahwa tampilan medan reinkarnasi hampir sama dengan medan pertempuran klan ular putih. Satu-satunya perbedaan adalah bidang reinkarnasi lebih besar, cukup besar untuk menampung jutaan orang. Saat ini, jumlah monster yang menyaksikan pertempuran di lapangan Samsara telah melebihi 3 juta. Ini hampir merupakan angka yang menakutkan. Suara gemuruh 3 juta orang memicu badai di medan perang. Saat Lin Bai berjalan keluar dari lorong, di seberang medan perang, dari lorong lain, pria kuat lainnya keluar. Pria ini memiliki senyuman dingin dan haus darah. Saat dia melihat ke arah Lin Bai, ada sedikit drama. Namaku, Molten Demon. Setelah pria itu keluar dari medan perang, dia sangat bersemangat. Dia mengangkat tangannya dan meneriaki monster di bidang reinkarnasi. Jelas orang ini tidak ditangkap seperti Lin Bai, tetapi dia bersedia memasuki bidang reinkarnasi dan datang ke sini demi ketenaran dan kekayaan. Bab 1435 Pemenangnya hidup. Yang kalah akan mati. Molten Demon berjalan ke medan perang, mengangkat tangannya dan berteriak, menarik sorak-sorai dari sekitar. Sebaliknya, Lin Bai tampak acuh tak acuh dan berjalan maju perlahan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada seorang pejuang di alam Yin Sein tingkat ke-6? Bukankah semua bidang reinkarnasi adalah orang-orang kuat dari kesempurnaan agung alam suci Yin? Mengapa seorang pejuang di alam ke-6 level Yin Sein Realm menyelinap masuk? Sudah berakhir. Lawan orang ini adalah Melting Demon. Orang ini adalah Dzogchen Yin Sein Realm yang asli. Setelah melihat Lin Bai keluar, semua monster di bidang reinkarnasi berkata dengan ngeri. Kemudian mata klan iblis ini berputar, dan wajah mereka berseri-seri. Cepat dan hancurkan Melting Demon. Kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Aku akan menang dengan menghancurkan Melting Demon. Aku akan menghancurkan 100 juta batu spiritual. Beraninya kamu menggunakan 100 juta batu spiritual untuk membodohi dirimu sendiri. Aku akan menghancurkan 5 miliar batu spiritual. Melting Demon akan menang. Mart, aku akan menggunakan seluruh harta keluargaku untuk mengalahkan Melting Demon. Satu demi satu, para monster dengan cepat memasang taruhan mereka di rumah judi. Setelah setiap klan monster memasuki medan kompetisi, mereka akan mendapatkan token di tangan mereka. Token ini adalah saluran yang digunakan untuk menghubungi rumah judi dan membayar batu roh. The Molten Demon. The Molten Demon. The Molten Demon akan menang. Mart, ini untuk memberi uang. Aku akan menekan semua Molten Demons. Ungkapan, The Molten Demon, muncul di hampir seluruh bidang reinkarnasi. Bergema di seluruh dunia, Lin Bai sedikit terkejut saat dia berjalan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya, tidak ada yang menindasku. Apakah kamu begitu meremehkanku? Benar, aku adalah seorang pejuang di alam Yin Sein tingkat ke-6. Duel antara iblis dan klan yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci Yin pada awalnya adalah situasi yang fatal di mata orang biasa. Tekan, akan ada saatnya kamu akan menyesalinya. Lin Bai tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dia berjalan ke lapangan dan mendekati Xing Su. Pada saat ini, seorang pria yang menyebut dirinya Molten Demon juga berjalan ke arah Xing Su. Molten Demon menatap Lin Bai, dengan cahaya haus darah di matanya, dan berkata dengan senyum dingin, semut manusia, tunggu saja sampai mati, aku akan memenggal kepalamu nanti dan memasukkannya ke dalam bajinganmu. Di sini, di dalam akhir, aku akan membakarmu sepenuhnya, tidak ada satupun debu yang tertinggal. Lin Bai memutar matanya dengan marah ketika mendengar ini dan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, di kursi pengamatan lapangan Samsara, di kamar pribadi, seorang wanita cantik mengenakan congsam, ketika dia melihat Lin Bai, matanya berbinar, bibir merahnya yang memikat sedikit mengerucut, dan dia terkekeh, hubungi saya Kaisar Rumah Judi, apa peluang Tianzi 9527. Di ruangan ini, tidak hanya ada wanita cantik, tetapi juga pria lain. Pria ini juga sangat tampan, dengan penampilan tampan dan fitur tampan. Sungguh anak laki-laki yang cantik. Di sudut ruangan, berdiri seorang pelayan manis. Setelah mendengar suara wanita cantik ini, dia langsung menghubungi Emperor Casino dan berkata, "Nak, kemungkinan Tianzi 9527 adalah 1000 banding 1. Kemungkinan menjadi iblis adalah 1 lawan 1. 1000 banding 1.
Wanita cantik itu mengerucutkan bibir merahnya, mengeluarkan tas penyimpanannya dan berkata, aku akan memberimu 9,527 juta batu spiritual. His. Mata pelayan manis itu melebar ketika dia mendengar perkataan wanita cantik itu. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui secara sekilas bahwa Tianzi 9527 pasti kalah dalam duel ini. Bukankah wanita cantik ini memberikan uang secara gratis? Tapi karena wanita cantik itu berkata begitu, pelayan manis itu tidak berani menolak. Dia dengan patuh menyimpan tas penyimpanannya dan mengirimkannya ke rumah judi kaisar. Pada saat yang sama, dia melihat taruhannya diserahkan. Pemuda cantik itu tersenyum dan berkata, Xian Mei, ada apa? Kamu masih ingin mengalahkan Tianzi 9527. Dia hanyalah seorang pejuang di alam Yin Sein tingkat 6. Bahkan jika dia melelehkan iblis dan melepaskan air, Tianzi 9527 tidak bisa mengalahkannya. Wanita cantik itu adalah Su Xianmei. Su Xianmei terkekeh dan berkata, setiap orang punya hobi kecilnya masing-masing, kan? Hobi kecilku adalah aku ingin mengambil kesempatan untuk marah. Bagaimana kalau aku menang? Kemungkinan 1000 banding 1. Semangat sejutaku batu telah berubah menjadi 1 miliar batu roh. Pemuda cantik itu tersenyum dan berkata, hahaha, saya tidak percaya ada sekte jahat seperti itu. Hari itu, bahkan jika Z9527 mencoba yang terbaik, itu tidak mungkin. Kekalahan Melting Demon, aku akan memberi Melting Demon 1 juta batu spiritual. Kemungkinan Melting Demon adalah 1 banding 1, Xianmei, jika tidak, kamu bisa memberiku 1 juta batu spiritual. Su Xianmei menyesap bibir merahnya, dan berkata dengan tawa yang luar biasa centil, kita belum bertengkar. Kita belum tahu hasilnya. Saat pemuda cantik itu melihat Su Xianmei menggigit bibirnya, api di perutnya langsung menyala, dan matanya dia dengan cepat dan dengan penuh semangat memandangi tubuh Su Xianmei, lekuk tubuh yang sempurna, congsam merah, dan sepasang kaki ramping seputih salju di bawah selangkangan congsam, setiap bagiannya memiliki kekuatan ajaib untuk mempesona jiwa. Gowulon, anak laki-laki cantik itu menelan ludah, dan ketika dia melihat ke bawah, dia sudah mendirikan tenda kecil. Ketika Lin Bai dan Melting Demon datang ke samping, Xing Su terkekeh dan berkata, pemenangnya hidup, yang kalah mati. Hanya ada satu aturan di bidang reinkarnasi. Apakah kamu mengerti? Lin Bai tersenyum sedikit, mengangguk. Melting Demon berteriak dengan tidak sabar, aku sudah mengerti. Ayo kita mulai dengan cepat, aku hampir tidak bisa menahan hatiku yang ingin mencabik-cabik orang ini. Xing Su melihat ekspresi bersemangat Melting Demon, tersenyum sedikit, kalau begitu, aku harap kamu beruntung. Fiuh. Setelah mengatakan itu, Xing Su menginjak tanah dan menghilang langsung ke medan perang. Apakah itu terjadi di bawah tanah? Lin Bai merasa ngeri saat melihat tempat di mana Xing Su menghilang. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Xing Su meninggalkan tempat ini. Ah! Ketika Lin Bai terkejut, iblis cair di sisi berlawanan tidak begitu terkejut lagi. Dia mengayunkan tinjunya, dan nyala api melingkari tinjunya yang tajam dan mengenai wajah Lin Bai. Lin Bai tampak kaget dan dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mundur. Konsep api. Tapi bagaimana konsep apinya bisa begitu kuat? Lin Bai terkejut di dalam hatinya. Dia bisa tahu sekilas bahwa orang ini mempraktikkan konsep api, tetapi konsep orang ini sangat kuat, dibandingkan dengan apa Lin Bai telah bertemu semua prajurit yang berlatih alam api harus kuat. Aku membiarkanmu melarikan diri, sialan. Molten Demon gagal membunuh Lin Bai dengan satu pukulan, dan langsung meraung kesal, mengayunkan tinjunya dengan marah, dan memukul tubuh Lin Bai. Setiap kali dia meninju, api yang melingkari tinjunya membakar kekosongan, dan terdengar suara, retak, dan bahkan tanah pun tertutup tanah hangus. Kombinasi antara konsepsi artistik yang berapi-api dan keterampilan tinju orang ini memang terlalu kuat. Wajah Lin Bai menjadi serius, merasa bahwa orang ini sulit untuk dihadapi. Segera, Lin Bai merogoh tas penyimpanannya, pedang iblis itu terhunus, dan cahaya pedang yang tajam menghantam iblis cair itu. Molten Demon menyerang dengan pukulan, menghancurkan cahaya pedang Lin Bai. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dari pukulan ini mengenai dada Lin Bai, membuat Lin Bai terbang lebih dari 100 meter. Dadanya hangus hitam. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Molten Demon tersenyum gila dan berkata, apakah seranganmu begitu kuat? Bahkan tidak cukup untuk menekan celah di antara gigiku. Di ruangan yang elegan, pemuda cantik itu tersenyum dan berkata, Xianmei, orang yang kamu sukai sepertinya akan kalah. Su Xianmei berkata dengan penuh minat, jika dia tidak mati, itu tidak rugi. Pemuda cantik itu tersenyum dan berkata, Anda benar-benar tidak bisa melakukannya. Huang He bertekad untuk mati. Yah, saya memperkirakan jika dia tidak melemparkan 3 pukulan, Melting Demon akan dapat membunuhnya. Su Xianmei terkekeh dan berkata, saya juga memperkirakan itu jika dia tidak melemparkan 3 pedang,
Tianzi 9527 pasti bisa membunuh Melting Demon. Pemuda cantik itu berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa menebak dengan benar. Bab 1436, Pedang Menembus Tenggorokan. Di bidang reinkarnasi, nyala api menyebar ke seluruh lapangan, menyapu seluruh tempat, kemanapun api itu lewat, bumi hangus di mana-mana. Wus! Cahaya pedang yang tajam langsung memotong api di depannya, memperlihatkan sosok Lin Bai yang sedikit malu. Ketika dia melihat iblis yang meleleh, tatapan dingin muncul di matanya, konsep artistiknya tentang api memang sangat kuat, tapi ini bukan karena konsepsi artistiknya yang tinggi, tetapi karena dia memiliki kemampuan bawaan untuk merasakan api. Apakah ini keuntungan dari klan iblis? Klan iblis memiliki keunggulan unik dalam memahami dunia. Ling Master Tianzi pernah berkata, jika jalan surga kurang, segala sesuatu memiliki kelemahannya. Karena serangan api adalah kekuatannya, pukul saja kelemahannya. Lin Bai diam-diam mengambil 2 langkah ke depan. Pedang iblis terangkat, dan hawa dingin memenuhi langit. Sialan, sialan. Melihat serangannya tidak melukai Lin Bai sama sekali, Molten Demon langsung berteriak marah kepada penonton, "Nak, apa kamu tahu cara berlarian? Jika kamu laki, kamu akan jujur dan bermartabat. Kamu harus melawanku." Molten Demon memelototi Lin Bai dan meraung dengan nyala api yang keluar dari matanya. Lin Bai mencibir dan berkata, "Kamu ingin melawanku secara langsung, maka baiklah, aku akan membantumu, ayo." Lin Bai berdiri di tempat, dan tidak menggunakan gerakannya lagi, tetapi mengangkat pedang iblis, dan memaksa cahaya pedang pria itu mengenai iblis cair itu. Ketika Rong Mo mendengar bahwa Lin Bai ingin melawannya secara langsung, dia langsung bersemangat, matanya tajam, dan dia mencibir di dalam hatinya, kamu benar-benar tidak punya otak. Jika kamu ingin melawanku langsung aktif, aku akan memberikannya padamu. Kesempatan seperti itu. Dengan pukulan ini, aku akan membunuhmu." Molten Demon bukanlah karakter yang sederhana. Ketika dia melihat Lin Bai marah dengan kata-katanya, dia langsung mencibir di mulutnya. Hati dan diam-diam menggunakan seluruh kekuatannya untuk beredar di kepalan tangan. Di atas depan. Molten Demon meraung, aumannya seperti auman binatang buas yang menghancurkan bumi, api melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia meninju Lin Bai. Mata Lin Bai bersinar, dan aura sedingin es memenuhi pedang iblis itu. Dia terbang ke depan dengan pedang dan bertarung langsung dengan iblis cair. Apa? Tianzi 9527 sebenarnya ingin bertarung langsung dengan Molten Demon. Apakah kamu sedang mencari kematian? Rong Demon adalah penguasa alam Yin Sein tingkat ke-9. Dia hanyalah seorang pejuang dari alam suci Yin tingkat ke-6. Kemampuan apa yang Anda miliki untuk berani melawan iblis Molten secara langsung? Sekelompok prajurit yang menyaksikan pertempuran itu berteriak, mereka dapat melihat bahwa langkah Lin Bai adalah bunuh diri. Pemuda cantik di ruangan elegan itu tertawa dan berkata, "Xian Mei, sepertinya 1.000.000 batu spiritualmu akan hilang, dan Tianzi 9527 akan mati." Su Xian Mei menyapu bibir merahnya dan terkekeh. Belum tentu. Pemuda cantik itu tersenyum tipis. Dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi rasa dingin di matanya terlihat jelas. Su Xian Mei memandang Lin Bai dengan penuh minat dan berkata dalam hatinya, "Adik, apa yang kamu pikirkan? Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, sulit untuk mengalahkan Molten Demon secara langsung." Fiuh. Wajah Lin Bai dingin, pedangnya tajam, dan cahaya pedang melesat ke arah Molten Demon seperti fajar menyingsing. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga menyebar. Setelah Lin Bai bertabrakan dengan iblis cair, tubuhnya langsung terlempar sejauh lebih dari 500 meter, dan pedang iblis itu hangus hitam. Setelah Lin Bai terlempar, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, kekuatan jarak dekat orang ini bahkan lebih kuat, dan dia tidak bisa bertarung dalam jarak dekat. Segera, pedang Lin Bai menggunakan sihir peleburan iblis. Dengan kekuatan pertarungan jarak dekat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang iblis di tangannya menarik ke langit, dan energi pedang melesat ke udara untuk membunuh. Monster. 4 pedang energi yang menakutkan menyapu jarak 500 meter dan menyerang iblis cair itu seolah-olah menghancurkan segala sesuatu di dunia. Rong Mo menyeringai dan mencibir, "Hahaha, kamu ingin membunuhku dengan energi pedangmu. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri." Rong Mo berhenti tertawa, dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tinjunya. Kekuatan mengerikan memenuhi udara dan langsung mengenai tubuh Lin Bai. Energi pedang hancur. Energi pedang tidak berpengaruh. Lin Bai sedikit terkejut. Segera, ketika Lin Bai melihat Molten Demon mengambil tindakan, matanya tiba-tiba berkedip, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, "Saya mengerti. Hahaha, nak, gunakan semua kemampuanmu yang lain." Molten Demon setelah mengalahkan Lin Bai dengan 2 gerakan berturut-turut, dia sangat gembira dan berkata sambil tertawa liar. Lin Bai tersenyum dingin, melangkah maju,
memegang pedang iblis di tangannya dan bergegas menuju iblis cair itu lagi. Melting Demon mencibir dengan jijik, kamu baru saja mencobanya. Keterampilan pedangmu tidak bisa mendekati tubuhku dan kamu akan dihancurkan oleh apiku. Apakah kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri? Mengirimmu ke neraka. Molten Demon tertawa liar, seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan, dan api yang mengerikan memenuhi udara dari tubuhnya. Semburan api yang dapat menghancurkan langit dan bumi melonjak, dan bahkan kekosongan di sekitar Molten Demon pun terdistorsi pada saat ini. Kekuatan api yang sangat kuat. Iblis Molten mungkin telah mengembangkan konsep api ke tahap tengah. Sudah berakhir. Tianzi 9527 tahu bahwa Iblis Molten begitu kuat dan masih ingin bergegas. Ini mencari kematian. Mati, 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 aku akan mengumpulkan uangnya saja. Hahaha. Satu demi satu, klan Iblis berteriak gembira, mereka hanya menantikan kematian Lin Bai. Selama Lin Bai meninggal, uang judi di rumah judi akan langsung berlipat ganda. Pemuda cantik di Yajian tersenyum dan berkata, 2 gerakan telah berlalu, Xian Mei, kamu dan aku sama-sama mengharapkan 3 gerakan, dan sekarang kita sudah setengah jalan, dan langkah selanjutnya adalah gerakan terkuat dari Melting Demon, Tianzi 9527 akan mati tidak keraguan. Sepertinya aku benar. Dalam 3 pukulan, Melting Demon akan membunuh Tianzi 9527. Su Xianmei berdiri di dekat jendela. Pada saat ini, Su Xianmei tidak menjawab kata-kata pemuda cantik itu. Bahkan senyuman di wajahnya sedikit lian melihat ke bidang reinkarnasi dengan ekspresi dingin pada Lin Bai yang terus-menerus mendekati iblis cair. Su Xianmei merasa sedikit khawatir. Melihat Su Xianmei tidak menjawab, pemuda tampan itu mengira Su Xianmei tidak bahagia setelah kehilangan 1 juta batu roh, jadi dia tersenyum dan berkata, Xianmei, jangan sedih. 1 juta batu rohku ditambah 1 juta batu roh aku menang. Batu, berikan padamu bersama-sama, oke. Su Xianmei masih tidak menjawab. Dan saat itu juga, di lapangan, Lin Bai berubah menjadi cahaya putih dan sudah berada di depan Melting Demon. Mati, hahaha. Molten Demon tertawa liar, dan kekuatan api yang melonjak di sekujur tubuhnya mengembun di tinjunya dan menyerang Lin Bai yang sedang menyerang. Pukulan ini begitu kuat hingga menelan ribuan mil seperti harimau, membelah langit dan bumi, dan menghancurkan kehampaan. Bahkan prajurit di level yang sama dengan Molten Demon tidak berani menerima pukulan ini. Jika pukulan ini mendarat di Lin Bai pasti akan menjadi bubuk oleh pukulan tersebut, dan dibakar oleh api iblis cair sampai tidak ada debu yang tertinggal. Gemuruh. Pukulan ini jatuh, dan api yang mengerikan menelan tubuh Lin Bai. Melting Demon berkata dengan gembira, hahaha, saya menang. Melting Demon mengangkat tangannya dan berteriak kepada penonton. Semua penonton berteriak gembira, kami menang. Pemuda cantik itu juga terkekeh, Xianmei, saya menang. Su Xianmei tetap diam. Namun, pada saat ini, ketika Molten Demon mengangkat tangannya dan berteriak, merayakan dengan para pejuang di antara penonton yang mengira mereka telah menang, bayangan putih tiba-tiba muncul di belakang Molten Demon. Melting Demon tidak menyadari bayangan putih ini, tapi semua penonton lainnya menyadarinya. Saat bayangan putih muncul, pedang tajam di tangannya tiba-tiba terdorong ke depan. Puff! Pedang menembus tenggorokan. Pedang ini menembus leher belakang iblis cair itu dan keluar dari tenggorokannya, dan darah langsung keluar. Molten Demon menunduk tak percaya pedang tajam yang tertusuk dari tenggorokannya berlumuran darah dan jatuh ke tanah di sepanjang ujung pedang. Bab 1437 aku. Won! Mata Molten Demon melebar ketika dia melihat ujung pedang yang menembus tenggorokannya, dan dia berkata sesekali, ini. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu sudah berubah menjadi abu di bawah apiku? Mengapa tidak? Apakah kamu tidak mati? Lin Bai berkata dengan dingin, ketika kamu sampai di dunia bawah, kamu harus bertanya kepada Raja Neraka. Desir. Pedang yang menembus tenggorokan iblis cair itu terbang langsung ke atas dan memotong kepala iblis cair itu. Iblis cair, yang berada di alam Dzogchen dari orang suci Yin, langsung terkubur dalam genangan darah dengan kepalanya di tempat yang berbeda. Pada saat ini, Lin Bai diam-diam menggunakan jejak kekuatan untuk menelan jiwa pedang, menyerap semua darah iblis di tubuh iblis cair. Kekuatan ki dan darah mengalir di sepanjang pedang iblis dan disuntikkan ke tubuh Lin Bai, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menelan jiwa pedang tidak akan diperhatikan oleh banyak orang. Seluruh tempat itu membatu. Semua penonton memandang Lin Bai dengan tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seorang pejuang di alam suci Yin tingkat 6 benar-benar dapat membunuh klan iblis dengan kesempurnaan agung alam suci Yin. Di bidang reinkarnasi, Lin Bai berdiri dengan bangga memegang pedang iblis memancarkan cahaya terang. Mata Lin Bai menatap lebih dari 3 juta penonton di sini, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Aku menang. Lin Bai menyingkirkan pedang iblis itu dan berkata dengan tenang.
Suara Lin Bai tidak nyaring, tapi karena seluruh penonton kini membatu dan salju yang turun bisa terdengar, kalimat kecil ini seperti suara gemuruh yang menggelegar di telinga semua prajurit yang hadir. Omong kosong. Tianzi 9527 benar-benar menang. Aku bangkrut. 5 miliar batu rohku. Bangkrut, bangkrut, bangkrut. Sekelompok monster berteriak dengan marah. Berdiri. Banyak dari klan iblis ini merasa bahwa iblis meleleh pasti akan memenangkan pertempuran ini, jadi mereka menaruh semua kekayaan mereka pada iblis meleleh. Tetapi pada saat ini, Lin Bai menang, dan semua klan iblis ini meratap dan meneriakkan kebangkrutan. Aduh! Saat ini, tikus penyiksa muncul dari tanah lagi, menatap Lin Bai sambil tersenyum, dan berkata, "Hei, hei, anak kecil, aku tidak menyangka kamu benar-benar mampu." Lin Bai tersenyum sedikit, tidak berkomitmen. Xing Su segera menghadap penonton dan berkata dengan lantang, "Pemenangnya hidup, yang kalah mati." Pemenang ini memiliki nomor 9527. Xing Su mendarat dengan keras. Ketika dia mengumumkan pemenang duel ini, maka ini berarti rumah judi dapat mengandalkan kata-kata penyiksa terakhir untuk menentukan hasilnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa perkataan Xing Su ini menentukan berapa banyak orang yang akan bangkrut. Di kamar pribadi, pemuda cantik itu menatap iblis cair yang mati itu dengan mata terbuka lebar. Sebaliknya, Su Xianmei terkekeh dan berbalik sambil tersenyum, "Saya menang." Pemuda cantik itu tersenyum pahit dan berkata, "Selamat, Xianmei, 1 juta batu spiritual telah berubah menjadi 1 miliar batu spiritual." Pada saat ini, Ya pelayan mengetuk pintu kamar dan berkata, "Dua orang dewasa, kamu menghabiskan 9.527 juta batu spiritual di rumah perjudian Kaisar. Ini adalah hadiah yang akhirnya kamu menangkan." Su Xianmei berjalan mendekat dan membuka pintu. Pelayan di pintu memegang piring dengan tas penyimpanan di atasnya. Su Xianmei mengambil tas penyimpanan sambil tersenyum, menghitung batu spiritual di dalamnya, dan menemukan bahwa jumlahnya tepat 1 miliar, jadi dia mengeluarkan 1 juta batu spiritual dan melemparkannya ke pelayan, dan berkata sambil tersenyum, "1 juta batu spiritual ini batu untukmu." Pembantu itu berkata dengan gembira, "Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan." Su Xianmei kembali ke kamar, melemparkan 1 juta batu spiritual lagi, dan berkata kepada pelayan yang berdiri di sudut melayani, "Jutaan batu spiritual ini adalah hadiah. Itu milikmu." Pelayan itu tampak sangat gembira dan buru-buru berlutut dan berkata, "Melayani dua orang dewasa ini adalah sebuah berkah bagiku. Aku tidak berani meminta hadiah." Su Xianmei tersenyum dan berkata, "Kamu bisa mengambilnya selama yang kamu mau. Aku senang uang tidak bisa membeli. Ngomong-ngomong, 1 juta batu roh ini untukmu. Tuan Yun, 1 juta karakter rohmu batu telah terbuang sia-sia, Xianmei akan menebusnya untukmu." Su Xianmei mengeluarkan 1 juta batu spiritual lagi dan menyerahkannya kepada pemuda cantik itu. Pemuda cantik itu berkata sambil tersenyum, "Hahaha, Xianmei serius, tapi bagiku, 1 juta batu roh ini hanyalah uang untuk membeli makanan ringan." Su Xianmei tersenyum tipis dan menyerahkan batu roh yang keluar. Diambil kembali. Apa yang dikatakan pemuda tampan ini benar, dia sama sekali tidak meremehkan 1 juta batu roh, apalagi 1 juta, meskipun itu 10 juta atau 100 juta batu roh, itu hanya uang baginya untuk membeli makanan ringan. Mengingat status pemuda cantik ini, di matanya, batu roh itu tidak lebih dari tumpukan batu pecah. Pemuda cantik itu tersenyum dan berkata, "Xianmei, saya sudah lama tinggal di kerajaan iblis laut luas, hampir setengah tahun. Kapan kita akan pergi ke Dongsu? Tidak menyenangkan di sini." Su Xianmei terkekeh dan berkata, "Tuan Yun, ini aku yang ingin datang ke laut luas. Kerajaan iblis, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku masih punya urusan pribadi di sini. Jika Tuan Yun terburu-buru untuk pergi, kamu bisa memilih untuk pergi dulu. Xianmei tidak akan menghentikanmu." Pemuda cantik itu tersenyum dan berkata, "Xianmei, kamu tahu maksudku. Kamu di sini, secara alami aku akan mengikutimu ke sini. Kalau begitu, jika kamu ingin bermain di sini, maka aku akan menemanimu." Ngomong-ngomong, Xianmei, Kaisar Iblis dari Kerajaan Iblis Hanhai mengirimkannya kepadamu beberapa hari yang lalu undang aku ke perjamuan, ikutlah denganku. Anak laki-laki cantik itu tersenyum. Su Xianmei bertanya, "Kaisar Iblis?" Pemuda cantik itu berkata dengan cemas, "Ya, Kaisar Iblis dari Kerajaan Iblis Laut Luas benar-benar menyebalkan. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu saya ada di sini. Dia mengirim saya ke sana setengahnya sebulan. Saya telah menerima undangan, jadi saya tidak bisa pergi jika saya tidak pergi." Ketika Su Xianmei mendengar ini, dia tersenyum di dalam hatinya dan berkata, "Baiklah, ayo pergi dan lihat apa yang sedang terjadi di Kerajaan Iblis Hanhai." Melakukan. Setelah Lin Bai membunuh Melting Demon, Xing Su mengatur agar Lin Bai kembali ke lorong. Xing Hai berdiri di pintu masuk lorong,
memandang Lin Bai sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, kemampuan reaksinya tidak buruk. Saya tahu bahwa iblis cair itu sombong dan hanya tahu cara menyerang secara membabi buta, tetapi tidak pernah memperhatikan kepertahanan di belakangnya. Aku menemukannya untukmu. Cacat ini bisa membunuhmu dengan satu pedang. Kata Xing Hai sambil terkekeh. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Seperti yang dikatakan Xing Hai, Lin Bai menemukan kelemahan arogansi Melting Demon dengan pedang terakhirnya. Tidak ada pertahanan di belakangnya. Bahkan jika dia menggunakan serangan api, dia melakukannya dari depan, dan tidak ada pertahanan di belakangnya. Pertahanan. Memanfaatkan kelemahan ini, Lin Bai membunuhnya dengan serangan pedang yang cerdik. Dengan menggunakan alam Yin Sein tingkat ke-6, dia membunuh binatang iblis dari kesempurnaan agung alam suci Yin. Xing Hai berkata, pada akhirnya, ketika kamu menyedot semua darah iblis dari Melting Demon, apakah kamu mempraktikkan semacam keterampilan iblis? Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, pedang iblis. Ternyata itu adalah kekuatan pedang iblis. Pantas saja ia bisa menyerap ki dan darah. Kekuatan ki dan darah. Lin Bai berkata, ketika saya mendapatkan pedang iblis itu sedikit lemah. Itu agak rusak, dan roh pedang iblis di dalamnya terluka parah dan sekarat, jadi saya menemukan cara untuk memperbaiki pedang iblis. Itulah kekuatan ki dan darah. Lin Bai berkata dengan ringan. Xing Hai tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi, memang ada banyak harta karun yang dimurnikan dengan darah di tanah Lingnan ini. Oke, kamu menang hari ini, dan kamu tidak akan diatur untuk bermain lagi dalam waktu sebulan. Tentu saja, jika kamu ingin bermain lagi, kamu bisa datang kepadaku untuk melamar. Sebulan kemudian, kami akan memaksamu bermain untuk kedua kalinya. Turun dan istirahat. Xing Hai membawa Lin Bai kembali ke kediamannya. Ketika Xiang Yun melihat Lin Bai kembali, dia berteriak kaget, saudara muda Dongfang, kamu belum mati. Bab 1438-110.000 tanda pedang. Ketika Xing Hai membawa Lin Bai ke kediamannya, dia langsung pergi. Xiang Yun keluar dengan terkejut dan berkata, saudara muda Dongfang, kamu belum mati. Jadi, kamu membunuh lawanmu di bidang reinkarnasi. Lin Bai sedikit mengangguk, sungguh kebetulan kamu memenangkan setengah pertempuran. Xiang Yun berkata dengan sangat ngeri, bagaimana ini mungkin? Bukankah lawanmu tidak berada di alam Dzogchen dari orang suci Yin? Lin Bai berkata, itu adalah klan iblis Dzogchen. Xiang Yun tertegun dan menatap Lin Bai dengan tercengang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Kakak senior Xiang Yun. Xiang Yun tersenyum pahit dan berkata, adik laki-laki Dongfang, kamu tidak tahu sesuatu. Ketika saya dan murid lain dari Sekte Pedang Tongtian baru saja datang ke bidang reinkarnasi, saya melihat banyak murid kesempurnaan agung alam suci Yin berjalan keluar dari depan saya satu persatu, tetapi tidak satupun dari mereka kembali. Dan Anda adalah prajurit pertama yang saya lihat kembali. Kata Xiang Yun. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia berpikir sejenak. Reinkarnator di bidang reinkarnasi adalah mereka yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci Yin. Prajurit manapun yang berada di bawah kesempurnaan agung alam suci Yin akan menghadapi kematian. Tak heran jika di antara murid Sekte Pedang Tongtian yang datang ke medan reinkarnasi, hanya Xiang Yun yang selamat. Xiang Yun duduk di kamar Lin Bai dan mengobrol lama dengan Lin Bai sebelum kembali. Xiang Yun juga sangat senang, pasti menyenangkan memiliki murid dari sekte yang sama untuk diajak ngobrol di tempat asing ini. Setelah Xiang Yun pergi, Lin Bai duduk bersila, mengeluarkan botol Gyokiling liquid dari tas penyimpanan, dan berkata dengan ringan, mulailah tingkatkan konsepsi artistikmu. Pertempuran hari ini. Dengan Molten Demon, meskipun itu adalah kebetulan menang, tapi beritahu aku bahwa setiap pertempuran di bidang reinkarnasi ini tampaknya begitu mendominasi. Iblis cair hanyalah salah satu monster terlemah di bidang reinkarnasi ini. Jika aku mau, kita perlu mendapatkan pijakan di sini, tetapi dengan kekuatan kita saat ini, itu tidak cukup. Dan menyerap energi dan darah iblis cair membuatku sadar bahwa aku masih jauh dari mencapai alam Yin Sein tingkat ke-7 dalam waktu singkat. Satu-satunya cara adalah membiarkan konsepsi artistik Aurora menerobos ke tahap selanjutnya. Dan cairan pencerah roh juga merupakan sumber daya budidaya terbaik di tanganku sekarang. Lin Bai memikirkannya secara diam-diam, mengeluarkan roh cairan pencerah, dan mulailah meminumnya setetes pun, masukkan tetes itu ke dalam mulut Anda, dan bekerja keraslah untuk mengasah konsepsi artistik Anda. Dengan tingkat kultivasi Lin Bai saat ini, dia sangat enggan pergi ke bidang reinkarnasi untuk berduel. Bagaimanapun, kultivasi Lin Bai terlalu lemah, jika dia benar-benar menghadapi lawan yang sulit, dia mungkin mendapat masalah. Oleh karena itu, selama bulan ini, Lin Bai berlatih keras. Pada hari ini, Lin Bai membuka matanya dan melihat keluar jendela saat fajar, bersiap untuk terus memahami konsepsi artistik Aurora. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menemukan bahwa di dalam ruangan tempat dia berada,
ada tanda-tanda padat di keempat dinding, yang saling bertumpuk secara rumit. Ketika Lin Bai pertama kali masuk ke ruangan ini, dia telah memperhatikan jejak-jejak ini, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Jejak-jejak ini memiliki ukuran yang berbeda-beda dan berantakan, seolah-olah ditinggalkan oleh seseorang yang melampiaskan amarahnya di sini dan melambaikan kekuatan spiritualnya dengan santai. Tapi sekarang Lin Bai memperhatikan dengan cermat, jejak ini sepertinya agak terkenal. Setelah Lin Bai selesai menyaksikan fajar, dia memfokuskan pandangannya ke dinding dan berkata dengan ringan, tanda-tanda di dinding ini sepertinya adalah tanda pedang. Apakah itu tanda pedang? Tetapi seberapa besar tanda pedang ini? Berbeda, dan tidak mengkilat. Mungkinkah orang yang meninggalkan bekas pedang ini tidak menggunakan pedang, tapi sesuatu yang lain? Lin Bai terlihat aneh. Lin Bai perlahan mendekati dinding batu, menatap tanda pedang dengan saksama. Pikirannya secara tidak sengaja terfokus pada tanda pedang. Bas! Pada saat ini, tanda pedang tampak menjadi hidup, jatuh dari dinding dan menebas di depan Lin Bai. Lin Bai sangat khawatir, wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mundur. Ketika Lin Bai mundur ke sudut ruangan, niat pedangnya menyebar, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Jejak yang kelihatannya berantakan ini sebenarnya mengandung maksud pedang. Bagaimana ini mungkin? Saya seorang kultivator pedang. Jika ada maksud pedang pada ini, maka pada hari pertama saya masuk ke ruangan ini, Anda akan merasakan maksud pedang itu. Bekas pedang di dinding batu. Lin Bai ketakutan. Lin Bai adalah seorang kultivator pedang, dan dia memiliki pemahaman yang kuat tentang tanda pedang dan niat pedang. Tapi hampir 20 hari telah berlalu sejak Lin Bai masuk ke ruangan ini. Jika Lin Bai tidak lebih memperhatikan tanda-tanda ini secara tidak sengaja, saya khawatir Lin Bai tidak akan dapat menemukan tanda pada pedang itu sekarang. Maksud pedang. Niat pedang yang sangat kuat. Niat pedang yang baru saja keluar dari dinding batu dipenuhi dengan kekuatan yang menyesakkan. Niat pedang itu dipenuhi dengan kemarahan, kehancuran, dominasi, dan dominasi, aura. Lin Bai mengecilkan matanya, menstabilkan pikirannya, duduk bersila di tengah ruangan, dan melihat bekas pedang dan pedang di dinding batu lagi. Ada 900 tanda pedang di sini. Lin Bai duduk bersila dan menghitung tanda pedang secara diam-diam. Tetapi ketika Lin Bai baru saja selesai menghitung, pertanyaan lain muncul di benaknya, dan dia berkata, karena itu adalah tanda pedang, kecepatan dan kekuatan pedang harus sedemikian rupa sehingga ukuran tanda pedang ini harus sama. Mengapa beberapa bekas pedang masih melengkung? Cukup. Lin Bai sedikit bingung. Tidak, ini bukan 900 bekas pedang. Ini 1.800 bekas pedang. Lin Bai mengecilkan matanya dan diam-diam terkejut, 1.800 bekas pedang ini semuanya mereka semua ditebas dalam satu posisi. Jadi jika seorang ahli pedang biasa mencapai titik ini, dia hanya dapat melihat 900 tanda pedang. Tetapi kenyataannya, ada 1.800 tanda pedang di sini. Itu hanya karena superposisi. Mereka bersatu, sehingga hanya sedikit orang yang dapat memahaminya misteri. Pembudidaya pedang yang meninggalkan 1.800 bekas pedang ini harus berada di atas tingkat ilmu pedang, dan memiliki pencapaian yang sangat maju. Seperti ini, ilmu pedangnya sungguh menakutkan. Lin Bai berkata diam-diam. Kemudian, Lin Bai melihat tanda pedang ini dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, mata Lin Bai menunjukkan sedikit kebingungan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, itu bukan 1.800 tanda pedang. Itu 3.600 tanda pedang. Itu 7.200 tanda pedang. Itu 14.400 tanda pedang. Itu 110.000 tanda pedang. Ketika Lin Bai melihat tanda pedang ini dengan serius, seluruh tubuhnya menjadi semakin ketakutan. Lin Bai menemukan bahwa hanya ada 900 bekas pedang yang terlihat dengan mata telanjang di dinding batu. Namun nyatanya, pembudidaya pedang ini meninggalkan sebanyak 110.000 bekas pedang, karena banyak bekas pedang yang saling bertumpukan. Luar biasa. Tanda pedang ini ditumpangkan bersama. Tidak peduli lintasan teknik pedang atau kedalaman tanda pedang, semuanya hampir persis sama. Jika bukan karena aku, master pedang lain yang telah mencapai titik ini mungkin akan melakukannya. Hanya dapat melihat bahwa paling banyak ada 1.006 tanda pedang. 100 tanda pedang sudah menjadi batasnya. Dan saya melihat ada sebanyak 110.000 tanda pedang di sini. Lin Bai menatap lurus ke arah pedang tanda di dinding batu, dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Bangunlah seperti itu, seolah-olah kamu akan gila. Bunuh. Suara marah seorang pria datang, memenuhi telinga Lin Bai dan mengejutkan pikiran Lin Bai. Siapa? Siapa itu? Mendengar raungan ini, kulit kepala Lin Bai menjadi mati rasa. Dia melompat dari tanah, mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan seolah-olah dia adalah musuh yang tangguh, dan melihat sekeliling dengan mata bersemangat. Bab 1439 bunuh kata itu terdengar. Lin Bai merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh.
Dia menghunus pedang iblis, dan gelombang kekuatan pedang memenuhi udara. Siapa itu? Dongfang Bai, aku ingin tahu tuan mana yang ada di sini. Tolong datang dan temui aku. Lin Bai berdiri di ruangan sambil memegang pedang iblis, melihat sekeliling dengan mata waspada. Dan setelah kata, bunuh diteriakkan, tidak ada suara untuk beberapa saat. Pada saat ini, Xiang Yun datang ke kamar Lin Bai dari sebelah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Saudara muda Dongfang, saya pikir Anda berkelahi dengan 12 utusan reinkarnasi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiang. Senior saudara Yun, apakah kamu baru saja mendengar raungan putus asa seorang pria dan mengucapkan satu kata, bunuh? Xiang Yun mengerutkan kening dan menatap Lin Bai dan berkata, saya tidak mendengarnya. Saudara muda Oriental, apakah kamu bertindak terlalu jauh dalam kultivasimu? Saya kesurupan. Apakah ada yang berteriak di sini? Saya tidak mendengarnya. Adik laki-laki Dongfang, meskipun kita dalam bahaya, kita tidak bisa terburu-buru saat berkultivasi. Jika Anda ingin sukses, aku khawatir kamu akan menjadi gila dan akhirnya kesurupan. Kamu akan menjadi orang yang tidak berguna. Xiang Yun mengingatkan Lin Bai. Dalam setengah bulan terakhir, Xiang Yun sudah berkali-kali ingin mengobrol dengan Lin Bai, namun setiap kali keluar dari kediaman Lin Bai, Xiang Yun melihat Lin Bai berlatih bersila dan tidak mengganggunya. Sudah seperti ini selama lebih dari setengah bulan, Xiang Yun hanya bisa menghela nafas melihat betapa kerasnya Lin Bai bekerja. Kultivasi membutuhkan keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Murid junior tidak boleh terburu-buru untuk sukses, kata Xiang Yun dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, saudara Xiang Yun, karena telah mengingatkanku. Lin Bai tersenyum tipis, tetapi ketika Lin Bai mengatakan ini, dia merenung dalam hatinya siapa yang meneriakkan kata, bunuh, yang putus asa dan marah di telinganya. Tempat ini adalah negara asing, dan kita telah jatuh di sini. Bagaimanapun juga, aku adalah kakak laki-lakimu. Jika aku tidak mengingatkanmu, siapa yang bisa mengingatkanmu? Para pejuang di bidang reinkarnasi ini tidak begitu baik. Mereka ingin melihat kamu mati. Ya, kata Xiang Yun dengan marah. Mendengar perkataan Xiang Yun, Lin Bai merasakan hangat di hatinya. Xiang Yun benar. Di tempat ini, orang lain tidak akan membantumu. Jika kamu terluka parah, mereka mungkin bersedia menebusnya dan membiarkanmu mati total. Selain Xiang Yunhui siapa yang peduli dengan Lin Bai, siapa lagi? Siapa peduli? Setelah Xiang Yun memberikan beberapa instruksi lagi, dia pergi. Setelah Lin Bai menunggu Xiang Yun pergi, dia duduk bersila lagi, melihat 110.000 tanda pedang di depannya, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, inikah suara yang terkandung dalam maksud pedang dari tanda pedang ini? Suara pembunuhan. Siapa yang meninggalkan bekas pedang ini? Suara kata, membunuh, mengandung kemarahan yang luar biasa dan niat pedang yang sangat kuat. Orang ini pastilah orang kuat di dunia ilmu pedang. Jadi, bagaimana? Apakah dia akan jatuh ke bidang reinkarnasi? Lin Bai berkata tidak percaya. Segera, Lin Bai memusatkan pikirannya lagi dan melihat 110.000 bekas pedang di dinding sekitarnya. Mata Lin Bai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Bunuh. Segera, suara kata, bunuh, terdengar lagi. Kali ini, suaranya lebih keras dan lebih mendominasi. Seolah-olah dengan kata, bunuh, ini, dia akan membunuh semua orang di dunia. Dengan pedangnya, bunuh semua dewa di dunia, bunuh semua makhluk abadi dan Buddha di dunia. Puff! Lin Bai membuka mulutnya dan muntah, dan seteguk darah muncrat. Ketika kata, bunuh, jatuh ke telinga Lin Bai, pikiran Lin Bai rusak parah. Kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir secara bergejolak, menghancurkan banyak meridian, menyebabkan Lin Bai terluka parah dalam sekejap. Menyemprotkan seteguk darah, Lin Bai menjadi pucat. Suara yang sangat menakutkan. Mata Lin Bai bergetar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tetapi bunyi kata, bunuh, yang kudengar kali ini lebih keras daripada yang kudengar tadi. Bunyi kata, bunuh, hanya muncul sebentar dan menghilang dalam sekejap. Tapi kali ini, aku mendengar suara mengerikan, membunuh, dalam suara itu. Niat dan niat pedang meresap ke udara. Niat membunuh. Niat pedang. Lin Bai menyipitkan matanya, diam-diam terkejut. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Jika aku melihatnya sekali lagi, aku akan melihat diriku sekarat. Lin Bai mengambil kembali pikirannya dan tidak lagi melihat tanda pedang dan niat pedang di dinding batu. Keluarkan cairan pencerah jiwa dan mulailah mengasah konsepsi artistik Anda. Saya bisa merasakan bekas pedang di dinding batu. Mungkinkah karena saya meminum terlalu banyak cairan pencerah roh, sehingga meningkatkan pemahaman saya secara signifikan? Ketika Lin Bai menelan setetes cairan pencerah roh, sebuah pertanyaan muncul di pikiranku. Lin Bai teringat saat pertama kali masuk ke ruangan ini, dia tidak melihat jejak rumit di ruangan itu. Namun setelah setengah bulan di sini, Lin Bai meminum killing liquid dalam jumlah besar, yang membuat Lin Bai meningkatkan pemahamannya.
Sebuah terobosan besar. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai menyerah tanpa mendapat jawaban. Dalam 3 hari berikutnya, Lin Bai selesai memulihkan lukanya dan menggunakan cairan pencerah jiwa untuk melatih konsepsi artistiknya. 3 hari kemudian, pada hari ini, Lin Bai melihat 110.000 bekas pedang lagi. Lin Bai masih tidak bisa menahannya. Tanda pedang yang ditinggalkan oleh kultivator pedang yang kuat ini membuat Lin Bai tahu bahwa orang ini pastilah seorang kultivator pedang yang sangat kuat. Bekas pedang seperti itu ditinggalkan oleh seorang kultivator pedang, dan Lin Bai adalah seorang kultivator pedang. Jika dia tidak memahaminya, itu akan menjadi tindakan kekerasan. Lin Bai diam-diam menekan ambisi di dalam hatinya selama 3 hari berturut-turut, dan pada hari keempat, Lin Bai tidak dapat menahannya lagi, dan sekali lagi memusatkan pikirannya dan melihat 110.000 tanda pedang. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan cairan spiritual dari tas penyimpanan dan menelannya. Bunuh. Kali ini, suara kata, bunuh, bergema di telinga Lin Bai dengan cara yang menakutkan. Ketika mata Lin Bai berwarna merah darah, dia menahan dampak dari suara pembunuhan. Wajah Lin Bai memerah, dan seteguk darah hendak muncrat dari mulutnya. Tenggorokannya terasa manis, dan bekas darah mengalir di bibir Lin Bai yang tertutup. Mari kita lihat berapa lama kamu ingin berteriak. Lin Bai meraung di dalam hatinya, menahan dampak dari suara pembunuhan. Bunuh, 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 bunuh semua orang di dunia. Bunuh semua iblis di dunia. Bunuh semua dewa di dunia. Bunuh semua iblis di dunia. Bunuh semua Buddha di dunia. Bunuh semua Buddha di dunia. Abadi di dunia. Serahkan 7 emosiku, potong 6 keinginanku, jangan ada kesedihan, kegembiraan, dan keinginan, tidak ada pengejaran, tidak ada lagi kepedulian, hanya mencintai hidup dan mati, tidak ada seorang pun di bawah pedangku, tidak ada Buddha, tidak ada iblis. Di bawah pedangku, bunuh iblis, dewa, dan makhluk abadi. Puff! Kapan Lin Bai mendengar ini, dia tidak tahan lagi, dia menyemburkan seteguk darah, jatuh ke dalam kamar, dan pingsan. Lin Bai pingsan dan meninggal di kamarnya selama 3 hari. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Lin Bai pingsan. Dan selama 3 hari ketidaksadaran ini, pikiran Lin Bai terus menggemakan lagu pemakaman yang hanyalah lagu pemakaman untuk semua jiwa di dunia. Di bawah pedangku, tidak akan ada seorang pun tanpa Buddha atau bahkan iblis. Di bawah pedangku, bunuh iblis, dewa, dan makhluk abadi. Ini bisa disebut sebagai lagu pemakaman bagi semua orang di dunia. Bab 1440 Di bawah pedangku, tidak ada seorang pun tanpa Buddha dan apalagi iblis. 3 hari kemudian, Lin Bai terbangun dari kamarnya dengan wajah pucat. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun adalah melihat 110.000 bekas pedang di dinding sekitarnya. Lin Bai duduk bersila dan membetulkan luka di tubuhnya. Setelah setengah hari, Lin Bai membuka matanya dengan tenang, melihat ke 110.000 bekas pedang, dan berkata dengan ringan di sudut mulutnya, siapa yang meninggalkan bekas pedang ini dengan niat pedang? Dia sangat marah. Dia bersumpah untuk membunuh mereka semua. Semua orang di dunia, bunuh semua dewa di dunia. Serahkan 7 emosiku dan potong 6 keinginanku. Aku tidak lagi peduli, aku hanya peduli pada hidup dan mati. Tak seorang pun di bawah pedangku tidak memiliki Buddha atau bahkan iblis. Di bawah pedangku, kamu akan membunuh iblis, dewa, dan makhluk abadi. Hancurkan semua roh, potong langit dan bumi dengan pedangmu. Kata-kata ini hanyalah sebuah lagu pemakaman untuk semua makhluk di langit, semua alam, dan bumi. Lin Bai berkata di matanya. Mengungkap ketakutan yang mendalam, ini jelas bukan semacam teknik sihir, melainkan seperti konsepsi artistik. Saat Lin Bai mengingat 110.000 bekas pedang di dinding batu, sebuah suara datang dari pintu. Suara Yun, saudara muda Dongfang, apakah kamu masih berlatih? Lin Bai menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, saudara senior Xiang Yun, masuklah. Xiang Yun membuka pintu dan masuk, memandang Lin Bai dan tersenyum. Ketika Lin Bai melihat Xiang Yun, wajahnya pucat, suram, dan kuyu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior Xiang Yun. Ada apa? Wajahmu sepertinya sangat buruk. Xiang Yun berkata, saya telah diberitahu. Ya, saya akan dipaksa bermain besok. Lawan saya adalah klan iblis dengan 10 kemenangan, dan memiliki gelar yang disebut, singa pencabik manusia. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia juga tahu bahwa ini adalah pertarungan yang sulit. Singa yang merobek. Mendengar nama ini, dia bukanlah karakter yang bisa dianggap enteng. Di bidang reinkarnasi, klan iblis dan prajurit yang pertama kali tiba di sini tidak memiliki nama, hanya nomor, misalnya untuk Lin Bai, itu adalah Tianzi 9527. Setelah memenangkan 10 pertempuran di lapangan Samsara, para pejuang yang menonton akan memberikan gelar kepada orang ini berdasarkan kemampuan yang ditunjukkan dalam 10 duel ini. Misalnya, singa pencabik manusia, hanyalah sebuah judul, tidak ada yang tahu siapa nama aslinya.
Ini mungkin pertarungan terakhirku. Xiang Yun tersenyum sedih. Lin Bai menghiburnya dan berkata, kakak senior Xiang Yun, tuanku berkata bahwa ada kekurangan di jalan surga, dan segala sesuatu di dunia ini memiliki kekurangan. Kamu hanya perlu menahannya dan mencari tahu kekurangannya, dan kamu bisa menang. Air mata Si Seng sebagai manusia singa, bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Mampu memenangkan 10 pertandingan di lapangan samsara sudah dianggap sebagai sesuatu yang unik dan kuat. Xiang Yun tersenyum sedih dan berkata, mungkin. Saudara muda Dongfang, aku di sini untuk memberimu sesuatu. Mungkin aku tidak akan bisa menggunakan barang-barang ini di masa depan. Xiang Yun mengeluarkan banyak barang dari penyimpanan. Tas ayo, serahkan ke Lin Bai, dan berkata, botol ini berisi semua ramuan untuk budidaya. Ada sekitar 100 pil lagi, cocok untuk alam Yin Sein. Jika Anda memiliki kesempatan untuk keluar, ini ramuan akan ini juga memiliki banyak kegunaan magis. Ini bijinya. Xiang Yun mengeluarkan barang-barang di tas penyimpanan satu persatu, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan kemudian menjelaskan kegunaan magis dari barang-barang ini kepada Lin Bai dengan hati-hati. Tapi suasana hati Lin Bai sedang buruk. Xiang Yun tampak seperti sedang menyerahkan warisan. Mungkin Xiang Yun tahu di dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak bisa kembali setelah pertempuran besok. Lin Bai memandang Xiang Yun dalam diam. Xiang Yun tersenyum dan berkata, saudara muda Dongfang, kamu mungkin tidak dapat menggunakan ramuan dan ramuan itu, tapi ini adalah panduan pedang, yang mungkin berguna bagimu. Setelah mengatakan itu, Xiang Yun mengeluarkan penyimpanannya. Tas membawa keluar barang-barang terbaiknya. Panduan pedang ini adalah hal terakhir yang dikeluarkan Xiang Yun di bagian bawah kotak setelah mengeluarkan banyak ramuan ajaib. Bisa dibayangkan betapa pentingnya teknik pedang ini bagi Xiang Yun. Xiang Yun memegang rumus pedang, matanya tertuju pada rumus pedang, matanya sangat berapi-api, dan senyuman tulus muncul di wajahnya. Bisa dibayangkan betapa pentingnya dan optimisnya rumus pedang ini bagi Xiang Yun. Xiang Yun berkata, teknik pedang ini disebut 10 langkah pedang. Saudara Wei pernah menemukannya di pavilion 5 warna dari Sekte Pedang Tongtian. Dia awalnya menemukannya sebagai salinan rusak di pavilion 5 warna pedang Tongtian Sekte. Saya menemukan pedang 10 langkah, dan melihat betapa luar biasa teknik pedangnya, jadi saya sangat menyukainya. Setelah mengambil pedang 10 langkah, saya bertanya-tanya di Lingnan dan akhirnya menemukan pedang 10 langkah, pedang, bagian lain yang tidak lengkap dari pedang 10 langkah. Ini tidak mudah. Butuh waktu 10 tahun bagi saya untuk menemukan semua bagian yang tersisa dari pedang 10 langkah. Sekarang, saya memberikannya kepada adik laki-laki saya. Xiang Yun dengan enggan berpisah. Dia meletakkan pedang 10 langkah ke tangan Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai tampak muram dan berkata kepada Xiang Yun, kakak senior Xiang Yun, kamu pasti akan kembali hidup-hidup. Xiang Yun berkata sambil tersenyum, baiklah, aku pasti akan kembali hidup-hidup. Adik laki-laki Dongfang, aku punya bantuan untukmu. Kata Xiang Yun sambil menatap Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan berkata, kakak senior Xiang Yun, tolong beritahu saya. Xiang Yun berkata, saya memiliki seorang adik perempuan di Sekte Pedang Tongtian, bernama Xiang Qin. Jika kakak muda Dongfang cukup beruntung untuk kembali ke Pedang Tongtian Sekte, bisakah kita melihat apakah kita bisa bertemu dengannya? Demi saudara yang telah berbagi suka dan duka, bantu aku menjaganya. Lin Bai berkata, jika saya cukup beruntung untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian, aku pasti tidak akan membiarkan Xiang Qin disakiti. Kata-kata kakak muda Dongfang sudah cukup. Xiang Yun tersenyum tipis, adik laki-laki, tolong lanjutkan latihannya, aku pergi. Setelah mengatakan itu, Xiang Yun berdiri, berjalan ke arahnya kamar, dan tidak pernah keluar lagi. Lin Bai duduk bersila di dalam kamar, dia ingin pergi menemui Xiang Yun, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Hari kedua, Xing Hai datang ke kamar Lin Bai, dan Lin Bai membuka matanya dan menatap Xing Hai. Tidak lama kemudian, Xing Hai pergi dari sini bersama Xiang Yun. Ketika Xiang Yun melewati kediaman Lin Bai, dia tersenyum tipis. Lin Bai tampak murung dan berteriak kepada Xiang Yun, saudara Xiang Yun, kamu harus hidup. Xiang Yun pergi sambil tersenyum. Lin Bai berhenti berlatih dan hanya duduk di kamar, menunggu dengan keras. Termasuk ramuan, biji yang diberikan Xiang Yun kepada Lin Bai, serta pedang 10 langkah, yang sangat dia hargai, Lin Bai tidak memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas penyimpanan. Lin Bai sedang menunggu. Dia sedang menunggu Xiang Yun kembali dan mengembalikan barang-barang milik Xiang Yun kepadanya. Tapi itu sudah lama ditunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam telah berlalu, dan Xiang Yun belum kembali. 10 jam kemudian, Xing Hai melewati kamar Lin Bai, dan Lin Bai berteriak, Xing Hai. Xing Hai berhenti, memandang Lin Bai sambil tersenyum, dan tetap diam.
Wajah Lin Bai penuh dengan kedinginan, dan dia merasa sedikit tak tertahankan, tetapi pada akhirnya Lin Bai mengertakkan gigi dan bertanya, di mana Xiang Yun? Xing Hai melihat ekspresi dingin di wajah Lin Bai, dan segera tersenyum sedikit dan berkata, dia sudah mati. Lin Bai ketika Bai mendengar jawabannya, dia menutup matanya karena kesakitan, ekspresi suram masih melekat di wajahnya, dan niat membunuh memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Melihat penampilan Lin Bai, Xing Hai kembali tersenyum. Lin Bai bertanya, berapa hari saya harus melakukan debut? Xing Hai berkata, giliranmu dalam 5 hari. Lin Bai berkata dengan dingin, oke, bisakah kamu membantuku mengaturnya? Pertarungan singa. Xing Hai mengerutkan kening dan berkata, singa pencabut manusia, dia adalah klan iblis dengan 11 kemenangan. Menurut aturan, lawan yang kami atur untuk kalian semua adalah orang kuat dengan kurang dari 10 kemenangan. Dengan kekuatanmu, aku tidak menyarankanmu. Lin Bai tidak menunggu sampai Xing Hai selesai berbicara, membuka matanya, dan pedang yang lebih tajam dari pedang keluar dari pupilnya, dan dia membuka mulutnya dan meraung, aku ingin lawan dia. Xing Hai terkejut saat melihat cahaya dingin terpancar dari mata Lin Bai. Pupilnya melebar dengan cepat. Tampaknya ada sedikit kepanikan di matanya. Mungkin bahkan Xing Hai dikejutkan oleh mata Lin Bai. Setelah beberapa saat, ekspresi Xing Hai pulih, dan dia berkata dengan tenang, oke, bersiaplah. Ketika Lin Bai mendengar janji Xing Hai, dia perlahan menutup matanya lagi, dan tidak bisa tidak memikirkan kata-kata itu di dalam hatinya, di bawah pedangku, tidak akan ada seorang pun, tidak ada Buddha, tidak ada lagi setan. Di bawah pedangku, kamu akan membunuh iblis, dewa, dan makhluk abadi.